Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 19104168551. Kelas A1 pagi dengan jurusan manajemen dengan mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai keluarga dan rumah tangga dalam mata kuliah perilaku konsumen pada pertemuan yang ke-10. Nah, jika ada keluar pertanyaan, apa sih itu keluarga? Di sini lingkungan yang paling dekat dengan konsumen, lingkungan di mana sebagian besar konsumen tinggal dan berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Lalu jika muncul lagi pertanyaan apa sih itu rumah tangga? Nah, di sini gambaran dari pengelolaan suatu tempat tinggal oleh sekelompok orang yang terikat dengan keluarga atau kelompok orang yang tinggal memiliki ikatan keluarga. Lalu, mengapa penting mempelajari keluarga dari perspektif perilaku konsumen? Yang pertama, dikarenakan berbagai macam produk dan jasa yang dibeli oleh orang konsumen yang mengatasnamakan keluarga. Lalu yang kedua, dikarenakan produk dan jasa yang digunakan oleh individu seringkali dibeli oleh seorang anggota atau individu, namun dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk dan jasa dipengaruhi oleh anggota keluarga lain untuk diputuskan bersama anggota keluarga lainnya. Lalu yang selanjutnya, rumah tangga. Di sini rumah tangga terbagi menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Nah, rumah tangga biasa merupakan seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya makan bersama dari satu dapur atau mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Kalau rumah tangga keluarga khusus, orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan atau rumah yang mengurus kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga dan kelompok orang yang tinggal dengan makan dan berjumlah lebih dari 10 orang. Lalu selanjutnya rumah tangga keluarga dan bukan rumah tangga. Nah, di sini rumah tangga keluarga yaitu sebuah rumah yang anggotanya terikat oleh hubungan perkawinan, darah dan adopsi. Rumah tangga keluarga terdiri atas rumah tangga suami istri, rumah tangga suami istri dan anak-anaknya, rumah tangga suami, istri dan anak-anak yang tinggal di rumah berbeda, rumah tangga tunggal dan rumah tangga lainnya. Nah, jika bukan rumah tangga, bisa dibilang jika sebuah rumah tangga yang anggotanya tidak terikat oleh hubungan perkawinan dalam darah dan adopsi. Bukan rumah tangga terdiri atas rumah tangga yang dihuni oleh seorang pria sendiri, seorang wanita sendiri, dan dua orang atau lebih yang mendiami sebuah rumah tanpa adanya hubungan keluarga. Jumlah anggota keluarga atau rumah tangga akan menentukan jumlah dan pola konsumsi suatu barang dan jasa. Jumlah anggota keluarga akan menggambarkan potensi permintaan terhadap suatu produk dari sebuah rumah tangga. Anggota keluarga saling mempengaruhi dalam keputusan pembelian dari konsumsi suatu produk. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Seorang anggota keluarga mungkin memiliki lebih dari satu peran. Di sini peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Yang pertama sebagai inisiator atau inisiator, pemberi pengaruh atau influencer, penyaring informasi atau gatekeeper, pengambil keputusan atau decider, pembeli atau buyer, pengguna atau user. Nah, jika di sini dia sebagai inisiator, maka seorang anggota keluarga tersebut memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Ia akan memberikan informasi kepada anggota keluarganya lain untuk dipertimbangkan. Nah, jika dia sebagai influencer, seorang anggota keluarga yang selalu dibintai pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsinya.
Ia dimintai pendapatnya mengenai kriteria dan atribut produk yang sebaiknya dibeli. Jika dia sebagai gatekeeper, maka seorang anggota keluarga yang menyaring semua produk yang masuk ke dalam keluarga tersebut. Jika dia sebagai decider, seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau suatu merek. Biasanya seorang ibu lebih memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan terhadap pembelian suatu barang dan produk. Nah, jika dia sebagai buyer, seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau memberi tugas untuk melakukan pembelian produk, barang, dan jasa. Jika dia sebagai user, seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Sebuah produk yang akan dikonsumsi oleh semua anggota keluarga biasanya akan dibeli dengan jumlah yang banyak, namun akan ada produk yang dibeli dalam jumlah yang sedikit. Singkatnya di sini, inisiator yaitu seorang anggota keluarga yang memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Sebagai pemberi pengaruh atau influencer, seorang anggota keluarga yang selalu dimintai pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsi. Jika dia sebagai penyaring informasi atau gatekeeper, seorang anggota keluarga yang menyaring semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut. Nah, jika dia pengambil keputusan atau decider, seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau suatu merek. Jika dia sebagai pembeli atau buyer, seorang anggota keluarga yang membelikan suatu produk atau yang diberikan tugas untuk melakukan pembelian produk. Jika dia sebagai pengguna atau user, seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk dan jasa. Nah, dalam model pengambilan keputusan, produksi oleh sebuah keluarga dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu istri dominan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, suami dominan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keputusan autonomi. Yang keempat, keputusan bersama. Jika dikatakan istri dominan dalam pengambilan keputusan, istri memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarganya. Nah, jika suami dominan dalam mengambil keputusan, yaitu di mana suami memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarganya. Lalu jika keputusan itu disebut autonomi, yaitu di mana keputusan yang dilakukan oleh istri atau suami yang biasanya dilakukan tanpa bergantung dari salah satunya. Si suami dapat memutuskan pembelian produk tanpa harus bertanya kepada istrinya dan begitu juga sebaliknya. Lalu keputusan bersama, yaitu di mana keputusan untuk membeli produk dan jasa dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Keputusan untuk membeli produk, barang, dan jasa yang berharga mahal biasanya dilakukan bersama. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera memberikan landasan bagi keluarga dalam menjalankan fungsi. Yang pertama, fungsi keagamaan. Yang kedua, fungsi sosial budaya. Yang ketiga, fungsi cinta kasih. Yang keempat, fungsi melindungi. Yang kelima, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Yang keenam, fungsi reproduksi. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Yang kedelapan, fungsi pembinaan lingkungan. Lalu masuk ke yang pertama, yaitu fungsi keagamaan, di mana mendorong dan mengembangkan anggotanya agar kehidupan keluarga menjadi wahana semaian nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu fungsi sosial dan budaya, yaitu memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Fungsi cinta kasih, yaitu memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan antara anak dengan anak,
suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, dan serta hubungan keakraban antara generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Lalu masuk kepada fungsi melindungi, yaitu melindungi seluruh anggota keluarganya sehingga seluruh anggota keluarganya mendapatkan rasa aman dan nyaman. Lalu fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu di mana memberikan pesan kepada keluarga untuk mendidik keturunannya agar dapat melakukan penyesuaian dengan kehidupan di mana di masa depan dapat dalam bentuk keterampilan, keahlian, dan pengetahuan. Lalu fungsi reproduksi, yaitu melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia. Lalu yang selanjutnya fungsi ekonomi. Keluarga menyediakan kebutuhan fisik yang mencukupi dan memadai bagi semua anggota keluarga dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, rumah, dan pemeliharaan bagi seluruh anggota keluarganya. Selanjutnya fungsi pembinaan lingkungan, yaitu memberikan setiap keluarga kemampuan menetapkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. Fungsi lainnya yang sangat penting dalam kaitannya fungsi keluarga dengan perilaku konsumen, yaitu fungsi gaya hidup yang menggambarkan kegiatan-kegiatan keluarga yang sebaiknya dilakukan untuk pembinaan anak sebagai konsumen yang baik. Di sini sosialisasi, yaitu sosialisasi diartikan sebagai proses bagaimana seorang memperoleh pengetahuan, keahlian, dan hubungan sosial yang menyebabkan ia mampu berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Arti sosial yang dimaksud dalam buku perilaku konsumen, yaitu dalam Sumarwan pada tahun 2006, yaitu adalah sosialisasi anak sebagai konsumen. Maksudnya adalah proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan dengan fungsinya sebagai konsumen. Lalu selanjutnya sosialisasi anak sebagai konsumen, yaitu proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan dengan fungsinya sebagai konsumen di pasar. Proses sosialisasi diartikan juga sebagaimana proses seorang anak memperoleh pengetahuan tentang barang dan jasa serta pengetahuan konsumsi dan pencarian informasi serta keterampilan untuk menawar barang dan jasa. Nah, di sini model sosialisasi anak sebagai konsumen menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2000, yaitu pada yang pertama itu anak muda turun kepada anggota keluarga lainnya yang mempengaruhi nilai-nilai dasar dan perilaku, yaitu agama, keterampilan individu, cara berpakaian, etika dan sopan santun, motivasi belajar, pekerjaan atau karir, norma perilaku konsumen. Lalu dari anak muda turun ke teman-temannya, lalu ada beberapa yang mempengaruhi sikap dan perilaku yang lebih ekspresif, yaitu gaya, fashion, fads, in atau out, perilaku konsumen yang diterima. Model sosialisasi konsumen terdiri atas 3 unsur utama, yaitu yang pertama faktor latar belakang, karakteristik konsumen seperti status sosial, ekonomi, usia, kelas sosial, dan agama. Yang melakukan sosialisasi adalah seorang yang secara langsung berhubungan dengan konsumen dan memiliki pengaruh terhadap konsumen tersebut. Proses belajar dipengaruhi oleh barang yang melakukan sosialisasi tersebut dan akan mempengaruhi proses belajar konsumen melalui proses belajar modeling, penguatan, dan kognitif. Hasil akhir dari proses sosialisasi adalah konsumen yang telah bersosialisasi. Model sosialisasi konsumen menurut Moven dan Minor pada tahun 1998. Latar belakang, yaitu yang pertama status sosial ekonomi, jenis kelamin, umur, kelas sosial, dan agama. Lalu masuk kepada perilaku sosialisasi, yaitu ada media, anggota,
keluarga, teman dekat, dan guru. Lalu ke proses belajar yaitu model, penguatan, tahap, pengembangan, dan kognitif. Lalu hasil yaitu konsumen yang tersosialisasi. Demikian presentasi saya mengenai keluarga dan rumah tangga dalam mata kuliah perilaku konsumen pada pertemuan yang ke-10. Sekian dan terima kasih.